Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khairuniza dengan NIM 1242100092. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang sinkrotisme? Jelaskan bagaimana sinkrotisme itu dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Baik, sinkretisme adalah proses penggabungan unsur budaya, agama, atau praktik dari berbagai sumber yang berbeda, menciptakan bentuk baru. Istilah ini sering digunakan dalam konteks agama atau budaya di mana elemen-elemen dari tradisi yang berbeda digabungkan. Nah, pengaruh sinkretisme pada masyarakat meliputi pembaruan budaya, pengaruh terhadap agama, menciptakan tradisi baru, dan perubahan sosial dan politik. Secara keseluruhan, sinkretisme menciptakan dinamika masyarakat yang kaya, namun juga dapat menimbulkan tantangan terkait identitas budaya dan agama. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring. Nah, setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi. Maka lahirlah Islam moderat. Apa motif dari Islam moderat ini? Arab Spring adalah proses dan pemberontakan yang dimulai pada akhir 2010 di negara-negara Arab. Beberapa penyebabnya yaitu ketidakpuasan terhadap rezim otokratis, ketimpangan ekonomi, keterbatasan kebebasan pendapat, dan pengaruh media sosial. Islam moderat. Setelah Arab Spring muncul konsep Islam moderat yang menggabungkan nilai Islam dengan demokrasi. Motif utamanya yaitu menanggapi radikalisasi, mengintegritaskan Islam dengan demokrasi, meningkatkan toleransi dan pemikiran rasional. Tujuan dari Islam moderat ini yaitu menciptakan keseimbangan antara tradisi agama dan modernitas dengan mengedepankan kebebasan, toleransi, dan harmoni sosial. Kemudian pertanyaan yang ketiganya yaitu setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah perasaan interator ini? Nah, setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, umat Islam menghadapi penjajahan barat, fragmentasi politik, stagnasi ilmu, dan hilangnya kepemimpinan. Kolonialisme, sekularisme, dan konflik internal memburuk situasi. Sebagai respon muncul gerak reformasi Islam yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kebangkitan nasionalisme, Islamisme yaitu Ikhwanul Muslimin dan solidaritas internasional. Selain itu, pencarian identitas melalui dakwah dan pendidikan terjadi. Meski ada yang memilih radikalisasi, umat Islam berusaha mengatasi perpecahan dan membangun kembali kekuatan di tengah modernitas. Kemudian soal keempatnya yaitu mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting. Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17, kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Nah, faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Nah, pentingnya penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II menandai bahwa akhir kekaisaran Bizantium, kontrol strategis, dan pusat peradaban Islam. Kemudian faktor pengunduran kekhalifahan Utsmaniyah setelah abad ke-17 yaitu stagnasi militer, kelemahan administrasi, tekanan ekonomi, dan kemunduran ilmu pengetahuan. Kemudian soal yang kelimanya yaitu jelaskan bagaimana dinasti kecil dapat terbentuk serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering dilibatkan dalam peperangan. Nah, dinasti-dinasti kecil muncul karena
fragmentasi kekuasaan, yaitu runtuhnya kekhalifahan besar menyebabkan wilayah terpecah menjadi kejayaan lokal. Yang keduanya yaitu otonomi lokal, yaitu gubernur atau panglima militer mendirikan dinasti sendiri. Nah, kemudian yang ketiganya yaitu persaingan internal, yaitu konflik dan perebutan kekuasaan, melemah pusat kekhalifahan. Kemudian yang keempatnya yaitu menaklukkan asing, yaitu invasi oleh Mongol atau Crusader menghancurkan kekuasaan besar, memungkinkan munculnya dinasti kecil. Nah, dinasti dengan kekuatan lokal yang terlibat dalam peperangan yaitu dinasti Seljuk dari abad 11 sampai ke-13. Perperangan melawan Bizantium, Crusader dan Mongol. Kemudian yang keduanya dinasti Mamluk dari abad 13 sampai 16 melawan Mongol dan Crusader mempertahankan Islam di Mesir dan Suriah. Kemudian yang ketiganya dinasti Safawiyah mulai dari abad 16 sampai 18 berperangan dengan Utsmaniyah dan Uzbekistan. Yang kemudian yaitu dinasti Ghaznawiyah dimulai dari abad 10 sampai 12, ekspansi ke India Utara dan konflik dengan dinasti Hindu. Kemudian yang kelimanya itu dinasti Almohad dan Almoravid dari abad 12 sampai ke-13 berperangan melawan kerajaan Kristen di Spanyol dan bersaing di Maghrib. Dinasti-dinasti ini memainkan peran penting meski sering terlibat dalam konflik. Baik. Kemudian soal keenamnya yaitu bagaimana implikasi dalam moderasi beragama. Nah, sejarah peradaban Islam mengajarkan moderasi beragama atau wasatiyah yang relevan hingga kini. Implikasinya mencakup harmonis dalam keberagamaan, yaitu toleransi antar agama di Andalusia dan Baghdad, menciptakan kerukunan dalam ilmu budaya dan perdagangan. Kemudian yang keduanya yaitu menegakkan keadilan, yaitu moderasi mengutamakan keseimbangan antara syariat dan kebutuhan masyarakat dengan prioritas pada maslahat umum. Kemudian yang ketiganya yaitu inklusivitas dalam pemikiran, yaitu tradisi Islam terbuka terhadap filsafat dan ilmu dari berbagai budaya, menunjukkan pentingnya dialog antar budaya. Kemudian yang keempatnya yaitu pencegahan ekstremisme, yaitu moderasi mencegah radikalisasi dengan menekankan akhlak mulia dan kasih sayang. Nah, sejarah ini menjadi dasar penting untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan menghargai perbedaan dalam konteks modern. Kemudian soal ketujuhnya yaitu apa ibrah yang kamu dapatkan dari pelajaran sejarah peradaban Islam dalam bersikap. Nah, pelajaran sejarah peradaban Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam bersikap, diibaratkan dengan dua hal. Yang pertama yaitu seperti pohon yang kokoh. Maksudnya yaitu berpegangan teguh pada nilai agama atau akidah dan terbuka terhadap keberagamaan, mengajarkan pentingnya toleransi dan inklusivitas. Kemudian yang keduanya seperti air yang mengalir, maksudnya fleksibel mengikuti perubahan zaman tanpa mengubah esensi Islam, atau menunjukkan pentingnya moderasi dalam beradaptasi. Sikap yang diajarkan adalah keseimbangan, toleransi, dan adaptasi untuk menjadi individu yang bijak dalam interaksi global. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.